kita semua dapat bertemu dan berkumpul kembali di bulan suci Ramadan ini pada tahun 1443 Hijriah, yakni pada acara webinar Ramadan bersama Best Patet. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabi Agung Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan tabiatnya, serta umatnya yang insya Allah termasuk kita di dalamnya. Amin. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini dapat bertemu kembali pada webinar Ramadan tahun 1443 Hijriah bersama Lespan Network. Pada kesempatan kali ini, materi yang akan disampaikan adalah Network Essential modul 3 dan 4, yang mana materinya akan disampaikan oleh saudara kita yakni Ananda Agusmardian. Oke, sebelum dimulai materi utama, alangkah baiknya kita membacakan doa terlebih dahulu sekaligus membuka acara pada kesempatan pagi hari ini. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga dilancarkan selalu puasanya, diberkahi selalu umurnya dan diberikan serta dilapangkan selalu rezekinya. Mungkin kita langsung saja masuk ke doa untuk pagi hari ini agar segala urusan, segala rencana kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, langsung saja bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أخلق والخاتم لما سبق والناصر بالحق بالحق إلى صراط المستقيم صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. قولي يفقه لساني من عقدة أمري لي ويسر صدري لإسراب وصاري في عافني اللهم سمعي في عافني اللهم بدني في عافني اللهم ظالمين من كنت إني سبحانك أنت إلا إله. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Zat yang maha pengasih dan penyayang. Tidak ada kemudahan kecuali yang engkau buat mudah ya Allah. Jika engkau jadikan sebuah kesulitan, jika engkau kehendaki pasti akan menjadi mudah. Mudahkanlah segala urusan kami. Semoga Bespat Network bisa memberikan lebih banyak manfaat bagi seluruh umat. Bisa terus berkarya, tambah maju, tambah sukses, dan jadikanlah jalan yang sedang kami tempuh ini menjadi jalan yang diberkahi dan dirahmati oleh-Mu ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Hafiz, ya Jalil, Zat yang maha menjaga dan mulia, kami berlindung kepadamu dari segala macam penyakit yang sedang menimpa negeri ini, dan dari segala penyakit yang buruk dan mengerikan. Jauhkanlah kami dari musibah yang berbahaya ini, dan lindungilah kami, keluarga kami semua dari musibah, sehingga mereka dapat selamat di dunia dan di akhirat. Ya Allah, ya Ghaffar, ya Qahar, Zat yang maha pengampun, kami sadari sepenuhnya telah banyak kelalaian dan kealfaan kami yang telah kami lakukan, kesalahan dan dosa yang kami perbuat. Sudilah kiranya Engkau ampuni dan maafkan kami, dan ampunilah dosa kedua orang tua dan guru-guru kami yang telah berjasa mengajar dan membina kami. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil. Hingga ringankanlah jalan tiba-tiba saatnya Engkau memanggil kami, karena hanya kepadamu lah kami akan kembali ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah mengabulkan segala hajat dan permohonan kita di pagi hari ini. Amin.
Baik, langsung ke agenda utama kita kali ini, yakni ada penyampaian materi dari Ananda Agus Mardian. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih kepada Saudari Risma Inayati yang sudah membawakan webinar pada pagi hari ini ya. Ya, sebelum saya membahas materinya, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Agus Mardian, email saya agusmardian0102@gmail.com. Saya berasal dari Trara, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Paket Tracer Network Simulator. Paket Tracer Network Simulator ini merupakan sebuah alat jaringan yang sering digunakan sebagai media dan pembelajaran. Fungsi dari si paket tracer ini adalah bisa kita gunakan untuk merancang sebuah sistem atau topologi jaringan yang akan kita terapkan nanti ya di dunia nyata atau kerja. Karena kalau kita merancang topologi jaringan komputer tanpa bantuan aplikasi ini, bisa membutuhkan biaya yang mahal. Makanya Cisco Packet Tracer ini membuat aplikasi seperti ini agar kita tidak kesulitan dalam belajar dan tidak membutuhkan biaya yang cukup mahal kan. Itu si Packet Tracer Network Simulatornya. Next, Packet Tracer Installation. Nah, di sini kita disuruh untuk menginstal si Packet Tracernya. Oke, karena berhubung saya udah download si Packet Tracernya, tampilannya itu seperti ini. Jadi nggak perlu apa ya, harus ke ruang DTV, RG gitu. Karena dalam Cisco Packet Tracernya ini udah tersedia beberapa perangkat yang akan kita terapkan nanti di dunia kerja. Ya, ada router, PC, kabel, dan masih banyak lainnya. Oke, kita lanjut. Nah, pada icon di bawah ini kita bisa menemukan network device, end device, komponen, connection, miss call news, dan multi user. Nah, di sini ada device dan end device ya. Nah, di sini di network device-nya kita bisa menemukan banyak jenis router. Ya, ada jenis router 4331, 4321, 1941, 2901, 2911. Ini masih banyak lagi ya, 1841, banyak. Nah, di NDPS-nya juga ini di sini tersedia ada berapa, yaitu kayak PC, laptop, server, printer, WiFi device, phone, TV, tablet, smartphone, tuh, banyak ya. Nah, langsung aja komponen. Jadi kita langsung ke connection ke jenis-jenis kabel dari si perangkat Cisco ini. Di sini tersedia ada beberapa kabel, yaitu kabel COS, ya kabel COS, kabel konsol, kabel stripe, kabel cross, fiber optik, PON, kabel koaksial, serial DCE, serial GTE, oktal ya, masih banyak nih jenis kabelnya juga. Di sini ada miss calling news dan multi user. Ini juga di perangkat device-nya ada switch, hub, wireless device, security, one emulation ya. Itu dari tampilan si Cisco Packet Tracer ini ya, itu dari si Cisco Packet Tracernya. Next kita lanjut ke 3.4 Packet Tracer Network Configuration. Nah, di sini kita akan mencontohkan bagaimana cara kita configuration ya, dari cara mengganti modulnya itu dalam sebuah server. Caranya kayak gini, dari penjelasan tadi. Caranya kayak gini ya, pada paket tracer network configuration. Nah, di sini ada beberapa modul yaitu modul 1CE, 1CFE, 1CGE, 1FE. Banyak. Sebelum kita mengganti modul, kita matikan dulu si perangkatnya. Ya, sudah kita matiin. Nah, terus kita mau pakai modul yang mana aja. Tapi saya mau pakai yang
1CTFE. Kita pasang aja modulnya. Nah, setelah kita pasang modulnya, kita nih bisa aktifin kembali si perangkatnya. Nah, itu dari cara mengkonfigurasi dari paket Tracer Network Simulator ini. Oke, next kita lanjut ke slide berikutnya. Paket Tracer Network Configuration ini. Fungsi dari IP configuration ini kita bisa untuk menambahkan elemen titik untuk mengatur IP. Misalnya misal si PC satu nih IP-nya berapa? Misalnya 192.168.10.1. Nah, itu kita cara menambahkan IP-nya itu di sini ya. IP configuration. Lanjut yang kedua itu di terminal. Nah, di terminal ini kita bisa tempat kita ping suatu konfigan yang sudah kita lakukan ya. Apakah konfigan yang tadi kita lakukan itu udah berhasil atau enggak ya. Fungsi dari terminal ini. Nah, kemudian untuk command convert ini fungsinya sama. Selainnya command convert pada komputer, kita untuk mengeping juga. Kita lanjut ke modul 4. Build a simple network. Itu jaringan sederhana. Network media. Nah, network media ini adalah sebuah jaringan yang digunakan untuk menghubungkan komputer yang satu dengan komputer yang lain untuk melakukan pertukaran informasi ya. Nah, di sini terlihat ada berapa kabel ya. Ini ada kabel cover, fiber optik, dan wireless. Nah, kalau si kabel cover ini pentransmisian datanya itu menggunakan sinyal listrik ya, sinyal listrik. Nah, berbeda nih dengan si fiber optik juga. Kalau si fiber optik ini mentransmisikan data itu menggunakan cahaya atau sinar LED gitu ya. Kalau si wireless ini juga berbeda dengan si fiber optik dan kabel crossbar ini. Kalau si wireless ini mentransmisikan datanya itu menggunakan sinyal gelombang radio, ya, gelombang radio. Contohnya kayak WiFi gitu. Tanpa kita harus menghubungkan kayak WiFi lah, tanpa perlu kita colok handphone kita dengan menggunakan kabel ke WiFi. Itu cara kerjanya itu menggunakan gelombang radio. Network mediated. Ini ada tiga jenis kabel, yaitu twisted pair cable, coaxial cable, dan fiber optic cable. Twisted pair cable ini untuk menghubungkan perangkat ya, dan kabelnya itu berpilin. Kenapa berpilin? Supaya menghindari terjadinya gangguan elektromagnetik ya. Ini kabelnya juga berpasang-pasangan kayak putih hijau, putih biru, putih oranye, dan putih coklat. Kabel coaxial cable ini adalah salah satu jenis kabel yang paling awal dikembangkan, yang paling pertama ya. Nah, kabel koaksial ini digunakan sebagai saluran untuk mentransmisi sinyal yang frekuensinya itu lebih tinggi, dan pembawaannya itu bisa membawa sinyal yang lebih tinggi atau broadband. Kabel koaksial ini juga umumnya digunakan untuk sebuah jaringan bandwidth yang tinggi. Selain itu, kabel koaksial ini mampu mengalir pada tembaga atau center core, ini core-nya ya. Kabel ini juga umumnya lebih banyak digunakan untuk mentransmisikan data sinyal frekuensi dengan ketinggian mulai dari 300 Hz ke atas. Kabel ini juga sering digunakan sebagai kabel antena TV. Ya, ada berapa juga yang masih menggunakan si coaxial kabel ini karena sekarang itu udah jarang sekali orang pakai kabel ini gitu.
Ini bisa kalian temuin pada barang-barang elektronik seperti televisi, parabola, dan masih banyak lainnya. Oke, kita lanjut ke fiber optic cable. Jadi fiber optik ini merupakan suatu jenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus, yang berdiameter 120 mikrometer, yang lebih kecil daripada rambut manusia. Jadi kecil ya, kalau sudah membandingkan dengan rambut manusia itu lebih kecil. Kabel ini bisa mentransmisikan cahaya dari lokasi satu ke lokasi lainnya dengan kecepatan yang optimal. Mentransmisiannya ini juga dilakukan dengan kecepatan tinggi karena sistem kerjanya itu menggunakan pembiasan cahaya, gitu. Sedangkan cahaya yang digunakan untuk mentransmisinya itu menggunakan laser atau LED, memiliki kecepatan yang tinggi, gitu. Fiber optik ini juga banyak digunakan sebagai saluran komunikasi, sehingga penggunanya itu bisa menjangkau orang lain dengan kecepatan yang optimal pula. Ini kabel yang lebih mahal daripada kabel koaksial, kabel PVC. Ini walaupun mahal, ini juga lebih efektif, lebih apa ya, sesuai dengan harganya gitu. Jarang terjadi gangguan gitu, gangguan elektromagnetik. Walaupun musim hujan itu jarang terjadi gangguan gitu pada fiber optic cable ini. Oke, nah kita ke Ethernet cabling. Pada Ethernet cabling ini, jaringan di sebagian besar rumah atau sekolah menggunakan kabel yang ini ya. Pasti kalian sering ditemuin ya kalau di perusahaan-perusahaan besar yang menggunakan jaringan yang ada perangkatnya. Jaringannya itu eh, kabel ini tidak mahal dan mudah kita dapatkan. Ini kabelnya itu menggunakan bisa ujungnya itu menggunakan konektor RJ45. Kabel twisted pair ini mentransmisikan datanya itu melalui kabel tembaga atau interferensi elektromagnetik atau EMI. Ya, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini kita bisa melihat sinyal ya, sinyal sinyal dari satu ke sinyal yang lain. Nah, sebelum terjadi gangguan, tampilan sinyalnya itu seperti ini, berjalan dengan mulus. Setelah terjadi gangguan, si sinyalnya itu akan seperti ini, naik turun, naik turun, naik turun gitu. Ya, setelah gangguan sinyal terjadi, maka si komputer itu membaca bitnya itu salah gitu, salah. Membaca bitnya salah karena ketergangguan sinyalnya, tidak berjalan dengan mulus kayak seperti ini. Jadi salah membaca bitnya gitu. Berubah-ubah lah gitu, bitnya. Dari bitnya yang ini karena terjadi gangguan, maka si komputernya itu salah membaca bit gitu. Salah membaca, tidak terbaca karena gangguan sinyal. Ini kita akan lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini kita bisa melihat ada kabel UTP dan STP. Nah, kepanjangan dari UTP dan STP ini, UTP itu kepanjangan dari Unshielded Twisted Pair, atau kabel yang tidak memiliki pelindung. Dan STP itu adalah kepanjangan dari Shielded Twisted Pair, atau kabel yang memiliki pelindung ya. Kalau yang tidak pelindung itu unshielded. Dan kabel UTP ini sering digunakan di dalam ruangan karena tidak memiliki pelindung. Nah, kalau si STP ini digunakan di indoor karena memiliki pelindung ya, pelindung. Nah, dari kedua kabel ini memiliki perbedaan juga. Kabel UTP memiliki diameter
ya, yang UTP, memiliki diameter yang lebih kecil jumlahnya daripada kabel STP. Kabel UTP tidak memiliki selubung pelindung juga, tidak memiliki selubung pelindung seperti pada kabel STP. Dalam proses instalasinya juga lebih mudah dalam komparasi dengan kabel STP karena ukuran dari kabel UTP yang lebih kecil. Kabel UTP ini menjadi jenis kabel yang mudah diprovokasi dengan radiasi medan magnet serta voltase tinggi. Hal ini karena kabel UTP yang tidak memiliki selubung plastik. Di sisi lain, kabel STP tergolong sulit diprovokasi akibat adanya selubung pelindung pada kabel. Dalam segi harga, kabel UTP ini memiliki harga yang lebih terjangkau. Penggunaan kabel UTP ini juga sangat cocok dalam penggunaan dalam ruangan, sedangkan kabel STP ini lebih cocok apabila di luar ruangan. Nah, kabel STP ini memiliki kepanjangan shielded twisted pair. Sudah saya jelaskan tadi, tapi saya ulang biar lebih jelas. Mungkin ada yang nggak tahu. Kabel ini mempunyai selubung pelindung dengan 2 buah selubung yang melindungi tiap kabel. Pelindung dengan 2 buah selubung itu, kabel ini memiliki bentuk yang berbeda dengan yang satunya, yakni kabel STP yang memiliki 4 buah kawat tembaga di dalam kabelnya ini. Dan warnanya itu bisa ditentuin, ya bisa pasang-pasangkan putih biru, putih coklat, putih oranye, putih hijau. Nah, kita lanjut ke coaxial and fiber optic cable. Nah, ini dia komponen dari eh, kabel koaksial ini, kabel yang paling awal muncul. Fungsi dari si jaketnya ini untuk melindungi serat terhadap abrasi, kelembapan, dan permainan lainnya. Nah, kalau untuk stretching materialnya yang ini ya berlapis-lapis ini modelnya. Nah, stretching materialnya ini untuk menyangga atau mencegah kabel supaya tidak meregang saat ditarik gitu. Berarti ini elastis ya, karena itu elastis. Nah, untuk bumper ini fungsinya untuk membantu melindungi inti dan cladding dari kerusakan. Yang ini ya, itu kayak apa ya, plastik itu. Pasti kalian pernah temuin kabel fiber, kabel koaksial. Pasti kalian tahu bahan dari bumper ini itu ya. Jadi dia itu fungsinya melindungi juga. Next untuk cladding yang ini ya, yang warna oranye ini. Fungsi dari si cladding ini itu digunakan untuk ya sebagai pelindung juga, lapisan dari core-nya. Nah, di core ini tempat berjalannya pulsa cahaya melalui core yang inti dari kabel koaksial. Nah, di sini tempat perjalanan dari untuk mentransmisinya itu di sini, di core-nya ya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. 4.4 Twisted pair operation. Twisted pair operation ini ada kabel TIA dan TIA atau T568A dan T568B. Jadi warna ujungnya itu berbeda ya dengan T568A dan T58B. Nah, kalau ujung dari T58A itu ujungnya itu hijau putih hijau. Nah, kalau T568-nya itu putih oranye gitu. Tapi ujungnya belakangnya itu juga sama, putih coklat coklat, putih coklat coklat. Nah, kabel T568A ini adalah kabel yang digunakan untuk sebuah device gitu, untuk device yang tidak sejenis. Misalnya tuh kayak komputer dengan switch, atau hub dengan komputer, atau komputer dengan router, router dengan switch dan sebagainya. Itu ya, berlawanan lah itu, bukan perangkat yang sama.
Nah, kalau si T58B ini itu adalah kabel cross. Berarti yang T58 ini stripe. Nah, yang B ini cross. Jadi kita bagian ini juga bagian dari kabel twisted pair, karena kabel twisted pair ini juga dibagi menjadi dua gitu. Kabel stripe dan cross. Nah, ini berarti yang cross. Kabel cross ini menghubungkan dua device juga sama kayak gini, tapi ini tuh berbeda, harus bukan dengan perangkat yang sama. Ini eh, perangkat yang sama gitu, kayak komputer dengan komputer, switch dengan switch, hub dengan hub, router dengan router gitu, PC dengan PC gitu, ya. Itu perbedaan dari T568A dan T568B. Nah, kita lanjut ke twisted pair operation. Fungsi dari kabel ini juga berbeda-beda ya. Berbeda-beda fungsinya untuk transmisi. Di kabel ini ada yang bagi mentransmisikan audio, gambar gitu. Masing-masing kabel ini punya tugas masing-masing gitu untuk mentransmisikan data, misalkan dari PC ke switch, switch ke PC gitu. Ketika perangkat kedua perangkat yang berbeda secara langsung terhubung melalui media pengkabelan gitu. Fungsi pengirimannya juga dan fungsi penerimaannya ada pada ujung kabel ya. Kabel tersebut juga memiliki pola warna yang sama di kedua ujung kabel, memiliki warna yang sama di ujung kabelnya itu. Untuk verify connection using the ping command. Ping ini sudah tidak asing lagi ya dalam dunia IT. Ini sering kita lakukan setiap harinya. Saya tidak menjelaskan panjang lebar. Fungsi ping ini juga, misalnya kita ingin ping IP dari PC1 ke PC2 gitu. Misalnya kita ingin ping PC1 dengan IP berapa, PC2 IP berapa. Nah, ini fungsi ping itu. Oke, kita next ke slide berikutnya. Traceroute. Ya, traceroute. Apa sih itu traceroute? Traceroute ini untuk melacak rute ya. Untuk melacak rute yang dilalui oleh yang dilaluinya gitu. Nah, untuk perintah traceroute ini menampilkan setiap hop itu di sepanjang jalannya dengan waktu yang dibutuhkan pesan untuk sampai ke jaringan itu, dan misalnya terjadi masalah, output dari utilitas terus sendiri dapat membantu menemukan di mana pesan yang hilang atau tertunda. Si traceroute ini juga digunakan untuk secara real time untuk melacak jalur yang diambil oleh paket pada jaringan IP dari sumber ke tujuannya. Misalkan dari York mau ke London, jalurnya lewat sini. Nah, setelah nyampe London, mau ke Paris nih, rutenya lewat mana? Berarti harus lewat sini dulu tuh, untuk sampai di Paris. Nah, setelah sampai di Paris, dia juga akan mencari rute harus lewat kemana gitu. Dia mencari rutenya itu lewat sini untuk sampai ke roaming tujuannya. Berarti di sini tuh pengirimannya, berarti di sini penerimaan datanya gitu dari sumber ke tujuannya. Nah, itu penjelasan dari si traceroute ini. Oke, terima kasih untuk Ananda Agus Mardian. Semoga apa yang kita semua dapat hari ini dapat bermanfaat, khususnya bagi materi yang menyampaikan dan umumnya bagi kita yang mendengarkan. Sebelumnya saya waktu sebentar untuk sedikit menginformasikan mengenai materi pada D1 dan melihat banyaknya antusiasme audiens dalam mempelajari lebih banyak tentang VXLAN. Kami dari pihak BPN berencana untuk membuat sesi khusus. Di dalam sesi tersebut, kita akan membahas tuntas live VXLAN, broadcast, multicast, dan FVPN.
Bagi rekan-rekan yang berminat untuk bergabung dalam pembahasan lab tersebut, kami berencana untuk mengadakan sesi khusus dengan deskripsi sebagai berikut. Materi Muhammad Nato, topik lab PX-Line Unicast, Multicast, dan VPN. Untuk informasi lengkapnya akan di-share di Telegram grup IT Networking. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Anda. Saya mohon maaf atasnya. Dan mungkin cukup sekian dari kami. Saya mengucapkan akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih kepada moderator sudah memberi kesempatan. Dan terima kasih juga kepada pemateri hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Baik, izin menjelaskan ya mengenai sedikit tentang VPN gitu, profil VPN. Apa sih gitu kan yang disebut dengan VPN itu gitu kan, yaitu Best Path Network ya. Best Path Network ini merupakan gitu kan tempat training dan consulting di network gitu. Jadi kalau kalian berminat nih mengenai apa, kalian teman-teman semua pengen training nih gitu kan dan consulting ya bisa bisa hubungi kami gitu di Best Path Network ini. Nah, apa aja sih gitu kan yang ada di Best Path Network itu gitu, Best Path Network itu ada apa aja gitu. Nah, yang pertama ada network planning and design, di mana di sini itu proses ya, proses untuk meliputi desain topologi gitu pada sebuah network yang bertujuan untuk memastikan nih komunikasi dapat memenuhi kebutuhan pelanggan dengan cepat dan tepat. Jadi jika perusahaan gitu kan ingin mendesain sebuah topologi nih pada sebuah jaringan Anda gitu, kalian juga boleh nih hubungin kami gitu. Nah, di sini juga kita apa akan memastikan gitu, akan memastikan bahwa jaringan komunitas itu komunitas itu dengan cepat dan tepat gitu. Nah, selain itu juga ada network implementation di mana di sini itu proses gitu, proses instalasi jaringan gitu untuk upgrade, terus proses pemantauan backbone perusahaan. Jadi jika kalian nih perusahaan Bapak Ibu, teman-teman sekalian ingin apa mau ingin implementation sebuah network itu gitu untuk instalasi jaringan, upgrade dan backbone perusahaan, boleh juga gitu hubungin kami seperti itu. Nah, selain itu juga ada nih network monitoring gitu kan. Di mana di sini itu proses pemantauan dan analisa jaringan secara terus-menerus. Jadi kita itu memonitoring lah atau memantau dan menganalisa juga jaringan itu seperti apa sih gitu kan nanti secara terus-menerus seperti itu. Nah, ada juga network maintenance di mana di sini itu terdiri atas apa kerjaan secara kontrak ya atau tahunan gitu. Jadi kayak permasalahan gitu helpdesk-nya itu kayak gimana sih kayak gitu, terus nanti tuh pengecekan device seperti apa, terus troubleshooting seperti apa, dan biasanya ini dikontrak gitu, dikontrak selama tahunan atau memang nanti udah ada ketentuan sendiri seperti itu. Nah, ada juga in-house training ya. In-house training itu apa gitu kan? Di sini itu kita menyediakan misalnya untuk karyawan semua atau teman-teman sekalian yang ingin training nih, yang ingin upgrade skill Anda gitu kan. Nah, ini bisa melakukan in-house training di sini gitu. Di sini ada rumah training gitu ya, di mana kalian bisa mengikuti atau bisa mengupgrade skill kalian gitu jika kalian berminat nih. Bisa bisa secara online ataupun offline kayak gitu, tergantung nanti permintaan. Nah, terus ada juga nih network assessment di mana assessment itu kan sangat penting ya gitu kan. Sebelum kita melakukan apapun kita harus tahu assessment gitu agar mengetahui nih secara lebih dalam mengenai jaringan kita itu seperti apa gitu kan. Terus termasuk di dalamnya ada masalah, resiko dan cara memperbaikinya itu seperti apa gitu. Jadi assessment itu sangat penting gitu untuk kita tahu tahu lebih lebih dalam gitu mengenai jaringan kondisi kita itu seperti apa. Oke, dan ada juga nih yang terakhir mengenai IT atau konsultan gitu kan. Nah, konsultan itu apa? Yaitu jika kalian gitu kan masalah jaringan Anda itu bermasalah gitu, jaringan Anda itu bermasalah gitu. Bisa konsultasikan saja gitu kepada Best Path Network gitu. Jadi setiap permasalahan pasti ada solusinya, apapun itu tugasnya gitu kan. Jika jaringan Anda tuh, aduh ini ada masalah nih gitu kan. Bingung gimana caranya gitu kan. Nah, boleh konsultasikan kepada Best Path Network. Oke, nah ini beberapa klien ya atau yang udah bekerja sama dengan perusahaan kami atau misalnya dengan Best itu apa aja gitu kan. Nah ini ada banyak ya, alhamdulillah gitu kan lumayan. Terus ada juga ada Websom, Otoritas Jasa Keuangan, ada Telnet gitu kan. Terus ada Jasa Internasional Kantor Terminal gitu. Ini masih banyak banget ya gitu kan, ada Sutek juga gitu. Ada Phoenix, Friends, gitu, Sio.
ini ya yang sering oh gitu ya udah kayak udah oh ya itu dia yang bisa untuk apa gitu kan. Udah pada tahu lah gitu untuk belanja dan segala macam gitu kan itu udah itu terus sekolah anak.id juga. Terus ada performance ada Nera ada Mizuho gitu dan sebanyak banget ya ada Fujitsu juga nih Fujitsu sampai sekarang ya gitu terus ada juga BPKP gitu terus ada juga Fakulty of Computer Science nah, di Jakarta terus ada imigrasi juga ada Alto ada Arta Jasa gitu kan ada Kementerian Keuangan juga kita pernah kerja sama ya kan terus ada SIP juga Sinergi Promosi Pratama gitu terus ada universitas juga nih Universitas Unggul Esa Unggul gimana nah, biasanya untuk mengikuti training ya ada Ebara juga, ada BKKBN gitu kan, ada PT Kaltim Pernah Industri gitu kan, terus ada STPI, ada Universitas Nasional juga nih gitu. Nah, terus ada juga Politeknik Negeri Tanah Laut atau yang sering kita sebut Politala ya, di mana biasanya kita itu eh, membantu untuk apa menjadi tutor atau menjadi tindakan training gitu. Terus ada NTP juga di mana ini perusahaan gue partner juga ya gitu ya. Terus ada juga BNB BNPB, ada TRI juga gitu, H3C, H3C di mana itu vendor baru ya. Terus ada juga CIMS Niaga ya, di mana ini bank ya, merupakan bank. Terus ada juga Metrocom gitu. Terus ada juga eh, perusahaan negara ya, bisa dibilang negara. Nah, di sini ada National Cyber dan Sandi Negara ya atau BSSN gitu di sini. Terus ada juga TIK Polri gitu kan. Terus ada Nokia juga, ada Mabes Polri, ada PINS, ada PLN, terus ada Indosat juga, terus ada event-event juga nih, event-event nasional seperti Hana kemarin PON gitu kan, terus Pepanas juga, terus ngajar juga nih di SMK Telkom Makassar, AI Pros, ada Sistem.com gitu kan, terus ada bank juga nih gitu, Bank BTPN, Bank BRI, tadi yang CIMS, terus ada juga Kementerian Pemuda dan Olahraga kayak gitu, terus Lintas Sarta, ada Telkomsel, Dana, Jago Network ID, dan Kominfo. Nah, itu beberapa ya klien gitu atau yang udah berkenalan sama kita seperti itu. Nah, di sini ada pengalaman nih ya. Pengalaman apa aja sih Pak Ato yang pernah dikerjakan oleh BPN itu gitu. Nah, ada implementasi VXLAN VPN multi-site di mana ini dilakukan di eh, perusahaan negara ya maksudnya kayak gitu. Ini kita diimplementasikan VXLAN gitu. Implementasi VXLAN gitu. Nah, terus ada juga redesign MPLS pada IP RAN network. Terus ada juga implementasi Cisco ACI gitu, ACI gitu ya. Terus ada juga setup BGP internet dan maintenance itu gitu. Terus network design juga seperti tadi sebelumnya udah dijelasin. Kita udah melakukan itu gitu, udah melakukan network design itu seperti apa sih gitu kan. Kita membuat topologi, membangun topologi gitu. Terus ada managed service juga nih gitu. Kita managed service. Terus ada juga nih installation IP network. Terus ada juga request call switch juga gitu. Terus kita juga melakukan optimization IP network juga. Terus ada ATM BGP multi homing gitu kan. Terus ada pengadaan perangkat jaringan DC juga nih gitu kan. Terus ada juga setup IP network CCTV juga kita pernah melakukannya. Terus ada juga IP network assessment. Nah, di mana tadi assessment itu yang sangat penting ya agar kita lebih tahu nih tentang kondisi jaringan kita seperti apa. Kita juga udah pernah melakukan project ini gitu untuk melakukan pengalaman ini gitu. Yaitu ada rollout and device banking juga yang ini kayak di Sims Niaga ya. Terus ada juga implementasi radio server gitu kan. Terus ada juga setup infra, PDC dan PRC gitu. Nah, yang ikut dokumentasinya atau ya ini sebagai bukti ya bahwa kita udah melakukan pengalaman-pengalaman yang tadi ya, kerjaan yang tadi itu seperti apa aja sih gitu. Nah, ini beberapa ya dokumentasi kita udah melakukan ini gitu. Oke, nah tadi juga gitu kan, seperti halnya ngajar dan segala macam gitu. Nah, selain itu juga nih ada Best Network Training Center ya, di mana jika kalian tadi seperti halnya selain consulting gitu kan, ada training juga kan ya. Nah, training itu apa aja sih gitu kan, dominannya training center ya, khusus bagi CCNA dan CNP gitu kan, tentang routing switching training gitu. Jadi jika kalian nih kalian semua CCNA dan CMP gitu kan mulai training juga nih kepada kami gitu di Best Network ini. Nah, selain tadi dari profil BPN, sedang pengenalan juga gitu kan, terus pengalamannya apa aja gitu.
Nah, ada juga nih produk dari kami gitu. Produk Bespat itu apa aja sih gitu kan. Nah, yang pertama ada khusus Bespat Network ya. Bespat Learning Center gitu. Di mana buku ini yaitu menjelaskan mengenai kita Sesana itu di sini gitu, basic-basic Sesana itu ada di situ gitu, di buku ini yang dibuat langsung oleh Bapak Danung Yuto ya, selaku owner dari BPN juga gitu, terus CIA juga gitu. Jadi jika kalian berminat atau kalian mau nih mempelajari buku ini kayak gitu kan, di sini buku mengenai basic-basic Sesana itu seperti apa gitu. Nah, boleh nih baca buku ini yang mempelajarinya gitu. Oke, nah selain dari tadi gitu ada juga handbook. Oh, ya, buku yang emang itu ya handbook MPLS dasar dan L3 PPN gitu. Gimana jika kalian teman-teman semua tertarik nih apa MPLS dasar tuh kayak gimana sih gitu, L3 PPN tuh kayak gimana sih gitu kan. Jika kalian berminat untuk baca-baca gitu, terus pengen pengen mengetahui juga gitu, boleh kalian kunjungi website kami. Kalian boleh mendownloadnya gitu. Dan ini pun buku handbook ini pun dibuat langsung juga oleh Bapak Danung Joto gitu. Selain itu juga ada handbook ya, handbook Zoom Cloud Meeting. Nah, kalian tuh misalnya kalian belum paham betul gitu Zoom itu kayak gimana sih kegunaannya, terus kayak ya ya masih masih baru-baru gitu menggunakan Zoom gitu. Kita pengen tahu lebih dalam tuh Zoom kayak gimana cara penggunaannya dan lain sebagainya itu. Nah, kalian boleh baca dari handbook ini gitu. Dan ini pun handbook dibuat oleh Mas Diki Hendrian ya, selaku tim dari Best Network juga gitu. Dan dengan rekan-rekannya juga seperti itu. Nah, ada juga nih gitu. Apa sih ini ada handbook tutorial register IPCon dengan CUCM gitu. Jika kalian berminat apa sih gitu. Gimana sih cara tutorial IPCon tuh gitu kan, menggunakan CUCM itu gimana gitu, kok referensinya masih kurang gitu. Nah, misalnya mungkin kalian boleh gitu kan membaca gitu atau yang memahami dari e-book ini, dari handbook ini. Mungkin gitu kan ini menjadi referensi kalian juga gitu. Cara tutorial register ID konto dengan menggunakan CUCM itu kayak gimana sih kayak gitu kan. Itu boleh kalian pelajari dan kalian baca gitu. Dan ini pun handbook ini dibuat oleh Mas Itang Asep Supriandi ya, selaku tim Best untuk juga gitu. Nah, selain itu ada juga nih gitu kan, ada handbook stacking Cisco Switch 3750 atau 3750 ya. Di sini jika kalian misalnya punya perangkat ini kan, tapi belum tahu kayak gimana gitu referensinya, cara menggunakannya kayak gimana. Nah, kalian boleh boleh untuk mempelajari atau membaca nih si handbook ini gitu. Siapa tahu jadi referensi kalian buat oh kayak gini ya gitu kan gitu. Itu bisa kalian tergantung kalian gitu. Kalian jika kalian tertarik kalian untuk membacanya silakan gitu. Dan ini pun handbook ini pun dibuat oleh Mas Danang Kurniawan selaku tim Best dari Network juga kayak gitu. Oke, nah selain tadi buku nih ya, produk kita itu ada juga baju ya. Jika kalian ya misalnya tertarik nih gitu dengan belajar BPN gitu kan, terus dengan ada captionnya never stop ngoprek, jadi jangan pernah berhenti untuk ngoprek gitu kan. Nah, kalian boleh gitu, boleh untuk uh, infonya lebih lanjut ke info at network gitu kan. Nah, di sini juga tersedia berbagai ukuran dari mulai S, M, L, XL, XL, mulai panjang, pendek gitu. Tangan panjang, tangan pendek gitu. Jadi dan masih banyak lagi gitu. Nah, selain warna ini gitu, warna biru, ada juga warna hitam. Nah, kalian berminat juga atau tertarik nih gitu, boleh gitu. Misalnya atau info lebih lanjutnya di info@mispat_network.com gitu. Di sini juga sama gitu. Untuk ukurannya tersedia dari S sampai XXL gitu. Dan untuk tangannya juga ada yang pendek dan panjang. Jadi keduanya itu sama gitu. Hanya saja beda warna dan beda tulisannya gitu. Itu tergantung minat kalian. Kalian nanti tertarik untuk misalnya seperti itu. Oke, nah mungkin sekian ya dari sedikit menjelaskan mengenai profil dan produk dari kami gitu kan. Supaya jika kalian berminat atau kalian ingin tahu lebih lanjut mengenai ini gitu, boleh infokan kepada kami gitu di email kita ya atau email kami yaitu di info@bespat_network.com gitu. Eh, Nanti akan ada atau kunjungi website untuk kalian baca-baca ya di website kami gitu di Bespat Network. Nah, di situ ada gitu. Kalian bisa boleh-boleh baca juga gitu, atau info juga ke email kami. Oke, nah mungkin sekian dari saya ya. Mohon maaf bila ada salah, gitu salah-salah kata. Mohon dimaklumi aja ya, kita sama-sama belajar ya, gitu. Baik, terima kasih.
semuanya. Salam, pantang pulang sebelum beriklan.